Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih senantiasa memberkati kita semua, amin. Amin. Penyertaan Tuhan terjadi kepada setiap orang yang percaya yang melekat kepada Tuhan. Saya mengajak pada Bapak Ibu saudara semuanya, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena janjinya, iya dan amin terjadi atas kehidupan kita semua. Mari kita akan naikkan pujian, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Kira lama-lama nama Yesus katakan nama Torah lama-lama Yesus. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Janjinya iya dan amin. Bersyukur. Mari bersyukur. Haleluya. Kira lama-lama Yesus katakan lama-lama. Haleluya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Sekali lagi katakan oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah.
Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati segala kemurahan Tuhan yang begitu besar. Hari lepas hari Tuhan, senantiasa Engkau pelihara kehidupan kami semua. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Bapa, Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat dan ajaib. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, yang ibadah di rumah-rumah, yang beribadah dimanapun juga Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengingat segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau rela kaya dan menjadi miskin bagi setiap kami orang yang percaya. Engkau rela hidup-Mu Tuhan untuk memberikan pada kami pengampunan, penebusan melalui kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Engkau membuang dosa kami Tuhan. Engkau tidak mengingat segala kesalahan kami. Bahkan Engkau Tuhan mengampuni hidup kami semua. Kami yang berdosa, Tuhan ampuni melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hiralapa-lama nama-lama sikatakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya Tuhan. Syukur, haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian di sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Betapa besar, besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan
bersama-sama betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hinang hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari bersyukur di hadapannya. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hinang hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi, lebih sungguh pengampunanmu. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari bersama-sama bersyukur. Haleluya, haleluya. Allahku Allah yang ajaib, Engkau yang mengampuni kami, yang luar biasa. Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melayakkan hidup kami, Engkau yang mengangkat kami ya Tuhan. Engkau yang menghapuskan dosa kami dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Ini hidup kami ya Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali walaupun dengan tempat yang berbeda. Saya Gembala Jemaat selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara jemaat yang kukasihi agar semua jemaat tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, bahkan mampu menghadapi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang menuntun kita, memberi kekuatan kepada kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Pagi hari ini kami akan membawakan satu firman Tuhan. Kami berikan judul, orang sabar mampu menahan segala perkara. Sekali lagi, orang sabar mampu menahan segala perkara. Ayat yang kami akan sampaikan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang 4. Demikian firman Tuhan, sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ya,
Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai kesaksiannya. Di sini Rasul Paulus menunjukkan kualitas sebagai pelayan Allah dalam menghadapi situasi kondisi yang berat di dalam pelayanan. Dia mampu dengan sabar bertahan dalam menghadapi kesulitan tersebut. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadikan satu keteladanan di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bagaimana situasi yang saat ini tidak sangat menguntungkan, ya, tidak menguntungkan untuk kita semuanya. Karena terjadinya virus corona ini, banyak hal yang kita hadapi, bahkan menjadikan satu keterbatasan tindakan-tindakan yang harusnya kita jalankan menjadi terhenti. Ya. Kita akan melihat satu-satu yang ada di dalam firman Tuhan. Sabar artinya tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak mudah putus asa, tahan menghadapi cobaan. Seperti halnya saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita bersama-sama menghadapi virus corona yang tidak kelihatan, yang mengakibatkan keresahan, kegelisahan, bahkan rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Bahkan seluruh dunia ini menghadapi virus corona ini dengan rasa ketakutan. Sebagai contoh bagaimana Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak korban daripada virus corona. Bahkan di mana terus bertambah, ya, orang-orang yang kena virus corona. Kalau kita melihat tayangan TV, baru saja kita melihat bagaimana seorang dokter muda yang namanya Michael, ya. Sebetulnya dia ada rencana bulan September November ini akan melangsungkan pernikahannya. Pernikahannya diundur harusnya bulan ini. Namun karena tugas negara, dia menjadi dokter yang urusi orang-orang yang sakit kena virus corona, sehingga pernikahannya diundur. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dr. Michael yang masih muda ini kena virus corona sampai meninggal. Begitu luar biasa. Bagaimana penderitaan ini yang dirasakan oleh calon istrinya. Ya. Penderitaan ini sangat berat. Penderitaan ini tidak ringan. Maka dari itu mari kita akan melihat satu-satu. Di dalam ayat tadi mengatakan Rasul Paulus ini sangat bisa bertahan, ya. Bertahan untuk apa? Untuk menghadapi beberapa pencobaan, beberapa hal yang menghimpit di dalam kehidupannya dalam pelayanan. Yang pertama dikatakan yang dihadapi adalah satu penderitaan, ya. Penderitaan yang artinya penderitaan ini keadaan yang menyedihkan karena sakit, miskin, dan kesengsaraan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana calon istri daripada Michael ditinggal, ya, Dr. Michael meninggal, dia sangat menderita, sangat susah. Ya. Benar-benar dia tuh sangat hidupnya ini benar-benar menderita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Rasul Paulus lebih dari itu. Ya, dalam keadaan hidup dia tuh menderita. Sering dia tidak makan, ya. Sering dia didera, disiksa oleh para tentara Romawi. Namun bagaimana kesaksian tadi mengatakan, dia tahan. Dia mampu menahan segala penderitaan itu. Yang kedua dikatakan di dalam ayat tadi, ya, kesesakan. Ya. Kesesakan itu artinya, ya, dikatakan sesak itu terhimpit dalam kesulitan, tidak bebas bergerak. Seperti saat ini juga kita demikian, Bapak Ibu Saudara, kita merasa tidak ada kebebasan untuk bergerak, tidak ada kebebasan ke sana kemari, dibatasi, ya. Bagaimana kita kalau berjalan kemana saja harus dibatasi dengan memakai masker.
sebentar-sebentar harus cuci tangan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini tidak bebas. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain rindu sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Saya kepingin ke Karanggede, saya kepingin ketemu dengan jemaat-jemaat, saya kepingin keliling, biasanya juga yang saya kerjakan demikian, bertemu secara pribadi dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun ada keterbatasan, ya. Ada keterbatasan, ada kesesakan yang tidak bisa membuat saya ini bisa bergerak dengan bebas. Hal inilah yang kita alami Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Menderita karena kekurangan, menderita karena sakit, bahkan tidak ada kebebasan untuk kita bepergian kemana-mana. Ini yang dialami akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ya. Namun apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, dia mampu menahan penderitaan itu, ya. Jadi pencobaan, dan lagi dikatakan semua apa yang dihadapi semuanya bisa ditahan, ya. Di mana dia mampu, ya, untuk apa? Untuk melakukan pelayanan dengan mendapatkan satu penderitaan yang sangat luar biasa, tidak ada kebebasan. Bahkan selanjutnya juga Rasul Paulus dikatakan dia menghadapi satu kesukaran, menderita susah, tidak mudah mendapatkan sesuatu. Saat ini pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, mendengar tentang kabar berita, baik tayangan TV, mungkin mendengar dari WA teman-teman Bapak Ibu Saudara yang ada di luar daerah kita, dia mengalami satu kesukaran yang sangat luar biasa. Dia di PHK, usahanya tidak jalan, ya. Kesukaran-kesukaran ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di perkotaan sana. Hal inilah yang terjadi zaman sekarang ini, situasi yang saat ini demikian Bapak Ibu Saudara. Saya katakan bahwa kesabaran, ya, ini sangat mampu untuk menahan segala pencobaan. Kesabaran mampu menahan segala perkara. Perkara-perkara tadi yang saya sebutkan, di mana perkara penderitaan, perkara kesesakan, dan perkara kesukaran di dalam hidup kita. Kesabaran ini kalau saya umpamakan seperti kita ini waktu hujan memakai payung, Bapak Ibu Saudara. Payung itu tidak bisa menolak hujan, namun payung itu bisa menahan hujan. Kita memakai payung sehingga kita tidak kehujanan, kita tidak basah. Bahkan kita bisa bertahan, berjalan menuju di mana kita tuju sampai di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Itulah satu perumpamaan, ya. Hujan ini perumpamaan tadi saya katakan seperti halnya ujian, pencobaan apapun juga yang menimpa hidup kita. Kalau kita tetap bertahan, pencobaan ini tidak akan memberatkan kita. Pencobaan ini tetap pencobaan kita hadapi. Namun kita boleh menahan, kuat, karena dengan kesabaran. Seperti tadi saya katakan, kalau kita memakai payung, kita ini tahan, ya. Kita tidak akan basah, badan kita tidak akan basah. Kita bisa berjalan pelan-pelan, bertahan sampai di mana kita yang akan dituju. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, untuk itu kami juga berpesan, mungkin banyak di antara kita, ya, menanti-nanti kapan virus ini selesai, virus ini meninggalkan bangsa kita, ya, bangsa yang kita cinta ini tidak menderita, ya. Bahkan virus ini wabah yang menyeluruh ke seluruh dunia mengalami. Sampai kapan? Mungkin demikian. Namun satu hal pesan saya sebagai gembala, sabarlah. Kita menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu Tuhan kita harus tunggu. Tidak bisa kita memaksa Tuhan. Walaupun kita berdoa terus-menerus,
namun waktu itu ada di tangan Tuhan. Saya membaca di dalam Yohanes 2 bagaimana waktu Tuhan Yesus dan ibu dan murid-muridnya datang di pesta Kanaan, di mana ibu Yesus mengatakan anggur mau habis. Ibu secara manusiawi yang meminta kepada Yesus agar bisa memberikan anggur, karena anggur dalam pesta ini merupakan satu kejayaan yang sangat luar biasa. Puncak dari segalanya di dalam pesta itu waktu itu adalah anggur. Namun apa jawaban daripada Tuhan? Ya, waktuku belum tiba. Ya, waktuku belum tiba. Dikatakan demikian. Ya, di dalam Yohanes 2:34 dikatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Walaupun yang meminta itu adalah ibu daripada Yesus, namun Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Ya, saatku belum tiba. Nah, inilah satu hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Walaupun ibunya sendiri yang melahirkan Yesus, dia minta agar membantu dalam pesta ini karena anggur itu habis. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus, waktuku belum tiba. Satu peristiwa juga bagaimana Lazarus waktu dia sakit. Di dalam kitab Yohanes juga mengatakan bahwa Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Marta, Maria, Lazarus adalah murid yang dikasihi Tuhan. Demikian dekat ya ketiga murid ini kepada Yesus. Namun permintaan tidak seketika itu dijawab. Ya. Di mana dikatakan bahwa tidak apa-apa Lazarus itu tidur. Wah, itu walaupun dia itu sudah meninggal sebetulnya. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Setelah mati 3-4 hari, Yesus baru datang menjenguk Lazarus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dikatakan kalau kamu percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus pasti bangkit. Walaupun muridnya mengatakan itu nanti kebangkitan hari Tuhan, kedatangan Tuhan nanti. Namun dia katakan sekarang juga kalau kamu percaya, Lazarus pasti bangkit. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar. Ya, dia mengajak murid-muridnya Marta, Maria untuk ke kuburnya, menggulingkan batu yang menutupi kubur, dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, dalam nama Allah Bapa, Lazarus bangunlah. Ternyata bangun, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi mari kita menanti waktunya Tuhan untuk virus corona ini. Kapan waktunya tiba? Sabarlah menanti janji Tuhan. Dia pasti akan menolong. Bahkan dia pasti akan mengangkat virus corona ini. Nah, kalau waktunya nanti tiba. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dan pada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ternyata firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita ini banyak yang tidak bisa menyelami ya pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, walaupun harus kita bersabar dengan situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semuanya, namun kalau kita bersabar, yang pertama kita pasti mampu menahan perkara-perkara yang kita hadapi yang berkaitan dengan virus corona. Ya.
dalam penderitaan, dalam kesesakan, bahkan di dalam kesukaran apapun juga. Tetap kita menanti Tuhan, agar pada waktunya Tuhan pasti menolong kita semuanya. Bahkan kita, tidak hanya kita yang ada di Indonesia, seluruh dunia pun kalau waktunya tiba, virus corona pasti lenyap dari bumi ini. Ya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan memberikan satu kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang aku kasihi. Bersabarlah, jangan bertindak gerusa-gerusu. Kita menunggu waktunya Tuhan, agar waktunya Tuhan ini tepat dan kita mendapatkan pertolongan yang sangat luar biasa. Bahkan kita tetap dilindungi, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Jangan sampai jemaatku yang dikasih Tuhan ada yang kena virus corona, namun tetap sehat, bahkan berkat Tuhan senantiasa mengalir, tidak kekurangan makanan dan minuman di dalam kehidupan jemaat yang kukasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memahami firman Tuhan yang sudah aku sampaikan, agar firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, namun kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu lewat firman-Mu. Firman yang membangun, firman yang memberi kekuatan kepada kami semuanya. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, Kau akan memberkati kami semua. Biarlah melalui perjamuan kudus kita boleh dikuatkan di dalam menghadapi situasi kondisi, dan biarlah Engkau akan memberikan kesabaran kepada kami semuanya untuk menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kalau sudah ada roti dan anggur, biarlah mari kita pegang roti, kita pegang di tangan kanan kita. Kita pegang dan di atas kepala kita. Dan kita akan nanti makan bersama-sama. Sebelumnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama makan roti. Ini adalah daging Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita semua orang berdosa. Melalui pengorbanannya ini, kita benar-benar sudah ditebus dosa kita ini. Mari kita akan bersama-sama memakan daging Tuhan Yesus
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari cawan kita pindah sebelah tangan kita kanan dan tangan kiri di dada. Sebelum meminum darah Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita akan minum bersama-sama darah Kristus yang menyelamatkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur, mari angkat tangan kita semua, jemaat yang ada di rumah. Kita pandang Dia. Allah yang mati di kayu salib ini merupakan kebutuhan kita. Kita mengucap syukur atas semuanya ini, karena melalui kematian kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam perjamuan kudus. Walaupun saat ini hamba-Mu ya Tuhan berjauhan dengan para jemaat yang ada di rumah, namun doa kami sampai di rumah masing-masing. Kami terus berdoa agar semua jemaat ini benar-benar Engkau jagai, lindungi siang dan malam. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan kecukupan, tidak kekurangan makanan dan minuman di dalam hidupnya. Bahkan perlindungan-Mu siang dan malam. Agar jemaat-Mu ini benar-benar jemaat yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami benar-benar bangga mempunyai Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Senantiasa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan untuk seluruh jemaat yang Engkau kasihi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.